Bapak Ibu yang berbahagia, saudara-saudara, adik-adik yang saya cintai dan saya banggakan. Setiotu Namo Buddhaya. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita bisa berkumpul di Wihara Budiwamsa dalam rangka puja bakti. Untuk jadwalnya memang setiap hari Minggu. Kebetulan hari ini saya yang diberikan kepercayaan untuk menyampaikan pembabaran Dhamma ataupun pencerahan Dhamma. Nah, dari hal itu saya akan mencoba menyampaikan yang saya dengar dan yang saya baca gitu. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu dan saudara-saudara semua bisa berkenan untuk bisa menambah wawasan dalam keyakinan kita dalam ajaran Dhamma dari Sang Buddha. Sesuai dengan ajaran di Manggala Sutta bahwa membahas Dhamma, mendengarkan Dhamma dengan waktu yang tepat adalah berkah utama. Kita merenung ke belakang. Kalau dihitung di Wihara Budiwamsa itu kan melakukan puja bakti mesti setiap hari Minggu. Itu kan mungkin sudah kesepakatannya ya, kesepakatan dari dulu hari Minggu. Nah, dari minggu-minggu per bulan itu kan ada 4 minggu. Kalau setahun ada 52 minggu. Kira-kira itu benar ya, 52 minggu ya. Dari 52 minggu kita sebagai umat Buddha apakah sudah bisa melakukan ataupun datang ke wihara melakukan puja bakti sudah sampai 52 kali dalam setahun. Itu saya tidak bisa ngitung untuk rekan-rekan, tapi nanti jenengan hitung sendiri. Termasuk saya juga nanti tak hitung sendiri. Karena banyak ya yang mungkin tidak mencapai 52. Sedikit yang mencapai 52. Ya kalau di sini mungkin Pak Eko itu 52 sudah lulus. Gede lulus, kecuali mungkin pas piknik atau pulang mudik gitu mungkin absen gitu. Jadinya kan jelas bahwa kita sebagai umat Buddha dianjurkan bahwa melakukan puja bakti atau datang ke wihara itu sesuai dengan waktu yang dilaksanakan waktu Sang Buddha itu mengajarkan ke murid-muridnya dalam waktu upasata, yang mana Sang Buddha itu membabarkan Dhamma di hadapan murid-muridnya itu waktu upasata pada tanggal 1, 8, 15, 24. Jadi kan 4 kali dalam sebulan. Nah, buat 3 loh. Udah 1, 8, 15, 24. Catatan yang saya dapatkan itu. Artinya 4 kali dalam sebulan. Kalau dihitung setahun, yaitu 52, ditambah hari besar, Magha Puja, Waisak, Katina, dan Asada. Itu sudah lulus. Kita saja kalau sebagai murid SD, SMP, SMA itu, kalau tidak absen, 75% ataupun kuliah itu 75%, itu nanti di DO, tidak bisa mengikuti kuliah lagi. Nah, kenapa kita tidak bisa mengikuti
ajaran Sang Buddha cuman 52 kali dalam setahun. Apakah saudara-saudara, umat, dan juga adik-adik sudah terlalu sibuk atau menyibukkan diri? Memang kita sering menyibukkan diri. Jadi menyibukkan diri sendiri. Nah, yang tahu kan kita sendiri. Karena sudah jelas disepakati hari Minggu puja bakti. Tapi ya ada yang tidak datang. Mungkin karena sesuatu hal sehingga tidak bisa datang. Namun etiknya, kode etiknya sesuai dengan ajaran Buddha itu 1, 8, 15, 24. Itu sudah etiknya itu. Tidak bisa ditawar lagi. Sehingga bisa dan tak bisa harus diikuti etiknya. Sehingga karena di ajaran Sang Buddha di Tipitaka itu sudah disepakati bahwa melakukan puja bakti atau datang ke wihara itu adalah pokok. Sebagai pokok untuk mendapatkan ketenangan pikiran, juga mendapatkan keyakinan kita apakah benar-benar yakin dengan ajaran Dhamma apa tidak. Di pemerintahan negara kita, dia melakukan sampai 5 kali loh dalam satu hari. Itu bisa, nggak lupa loh. Padahal kita cuman sebulan cuman 4 kali, kok lupa ya? Kenapa kok bisa lupa? Apa dilupakan, apa melupakan diri kan gitu. Itu perbandingannya seperti itu. Sesibuk-sibuknya pejabat negara itu disempatkan untuk melakukan kewajibannya. Kalau di ajaran atau umat Buddha, puja bakti. Nah, sehingga ada istilahnya jalan keluar, mungkin dari umat Buddha bisa dianjurkan untuk bisa membuat cetia ataupun di rumah tempat ibadah, sehingga kalau tidak bisa hadir ataupun karena tidak bisa dijalani untuk ikut ke wihara, di cetia saja atau di tempat kita untuk bisa melakukan puja bakti. Nah, setelah puja bakti, kita mengikuti pembabaran Dhamma dengan mendengarkan kaset juga bisa, ataupun sekarang kan sudah ada Android, itu bisa sudah disetel, bisa langsung gampang toh. Tidak nyetelnya itu dolanan tok gitu loh. Kalau nge-game gitu. Padahal kan yang diutamakan ndak game. Nanti kalau sudah nge-game lupa, terus tidurnya terlambat, mumet, batuk-batuk, pusing kan gitu loh. Karena mikirnya tadi waktu main game kalah gitu. Makanya diusahakan ya punya hobi bisa, tapi jangan terlalu diikuti, asal tidak melupakan kewajiban. Ya, dengan kewajiban kita melakukan puja bakti datang ke wihara itu sudah wajib. Kalau dengan kewajiban itu sebagai pokok, memang puja bakti itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Secara langsung tidak bisa menyelesaikan masalah. Tidak dari yang lain, mungkin yang di samping kita hanya mengandalkan sembahyang. Kalau di kita tidak ada sembahyang, puja bakti. Puja bakti itu juga karena dulu sudah diatur. Puja bakti karena dari murid-murid Sang Buddha itu, setelah Sang Buddha wafat itu, kemudian
di tempat duduknya itu Sang Buddha dipakai untuk puja bakti, artinya menghormat. Sang Buddha di tempatnya, Sang Buddha dulu duduk membabarkan dhamma. Itu namanya puja bakti, tidak sembahyang, tidak sembahyang, menyembah Tuhan, menyembah dewa. Kalau umpamanya kita bisa menyembah dewa terus ngomong, kira-kira ada dewa penolong biar tidak sakit, tidak ada. Terus mungkin murid-murid ada dewa mabuk, biar bapaknya atau gurunya itu mabuk ataupun mendem sehingga libur sekolahnya gitu. Seperti itu contohnya. Nah, di sisi lain puja bakti juga adalah untuk mendapatkan kebatinan kita itu bertambah dan mendapat ketenangan pada diri sendiri juga kepada orang lain, sehingga dalam menjalankan hidup sesuai dengan ajaran Dhamma yang kita yakini. Dengan keyakinan kita sebagai umat Buddha, ada cara lain untuk bisa menyelesaikan masalah selain puja bakti. Puja bakti memang pokok yang utama. Kalau tidak diawali dengan puja bakti, tidak bisa melanjutkan kegiatan ajaran Dhamma yang berikutnya. Nah, di sini seperti kelanjutan dari puja bakti adalah mendengarkan Dhamma. Seperti sekarang ini yang kita lakukan, tadi setelah puja bakti melakukan meditasi, setelah meditasi ada kegiatan mendengarkan Dhamma. Dengan mendengarkan Dhamma kita tahu ataupun mendapat wawasan apa yang disampaikan oleh yang menyampaikan Dhamma tersebut. Jangan melihat atau jangan memandang siapa toh yang memberikan Dhamma ataupun membabarkan Dhamma, tetapi dipandang bahwa apa yang disampaikan itu adalah Dhamma yang masuk di pikiran saudara-saudara dan sesuai dengan ajaran Dhamma. Nah, dengan ada menyampaikan Dhamma, artinya ada yang memberikan ataupun menyampaikan hal-hal yang dibabarkan oleh Sang Buddha di zaman dulu. Umpamanya ada kata-kata bahwa dengan dia yakin dengan ajaran Dhamma dan sering mendengarkan Dhamma, dia mengalami suatu musibah, mungkin anaknya yang disayang itu tidak naik kelas, ataupun anaknya agak bodoh, kemudian tidak bisa melakukan kuliah sesuai dengan waktunya, dia tidak akan merasa menyesal karena mengetahui 4 kebenaran mulia, yaitu itu adalah hukum karma, di mana hukum karma itu sudah wajar. Dia yang menanam, dia yang memetik, sama saja. Kita yang menanam, kita juga yang memetik. Umpamanya jarang ke wihara, jarang puja bakti, jarang mendengarkan Dhamma, sehingga tidak yakin dengan ajaran Dhamma. Karena ada contoh donatur yang sering berdana, katanya malah setelah sering donatur malah rezekinya seret. Itu informasinya. Kadang yang saya dengar seperti itu. Kemudian ada pemborong proyek-proyek yang tidak mau memborong pembangunan wihara, jalannya lancar perusahaannya ataupun borongannya bertubi-tubi. Tapi setelah dia memborong bangunan wihara, malah rezekinya katanya seret. Begitu sebaliknya. Nah, itu yang dipakai
pedoman ataupun patokan bagi orang tidak yakin atau tidak percaya dengan ajaran Dhamma. Karena itu sesuatu yang sebagai percobaan ataupun sebagai analisa benar-benar enggak umat ini meyakini ajaran Dhamma ataupun meyakini dengan apa yang dibabarkan oleh Sang Buddha. Dengan jalan seperti itu baru diberikan percobaan ataupun cobaan seperti sudah dia itu merasa tidak percaya dengan ajaran Dhamma yang diyakini sebelumnya. Paling-paling setelah ditanyakan, kamu sudah pernah puja bakti, sudah mendengar Dhamma, sudah melaksanakan Dhamma tidak? Ya, katanya dari awal sudah agamanya ataupun mengenal ajaran Buddha, sudah mendengarkan Dhamma, sudah melakukan Dhamma, tetapi tidak sering-sering melakukan apa yang disampaikan tadi, sehingga dia lupa bahwa ajaran itu tidak hanya sekedar saja ataupun tidak cuma sekali, tapi harus diulangi berulang kali, tidak cuma sekali tapi berulang kali untuk dilakukan hal tersebut, sehingga dengan kita melakukan perbuatan yang dianggap baik itu nanti mendapatkan hasil yang baik. Kalau tidak melakukan perbuatan yang baik, pasti mendapatnya perbuatan buruk juga, hasilnya juga buruk. Nah, dihindari hal tersebut. Nah, tadi bahwa kita untuk bisa mendapatkan penyelesaian dalam masalah, kita harus selain puja bakti juga mendengarkan Dhamma. Nah, selain mendengarkan Dhamma, Dhamma tersebut juga adalah perlu dibicarakan ataupun didiskusikan dengan rekan-rekan ataupun kawan-kawan kita yang lebih mampu, yang lebih memadai tentang Dhammanya yang sudah diikuti, baik dengan cara sering mengikuti chanting, artinya kan sudah lebih pengalaman, kita perlu melakukan kegiatan diskusi Dhamma, karena sesuai dengan Manggala Sutta, waktu yang tepat untuk melakukan atau mendengarkan Dhamma ataupun mendiskusikan Dhamma adalah perbuatan ataupun berkah yang baik, tidak perbuatan yang buruk, tapi kan berkah utama. Nah, dari ajaran Sang Buddha itu sudah mengajarkan seperti itu, sehingga jangan jenengan ataupun adik-adik melaksanakan puja bakti atau datang ke wihara karena terpaksa, tetapi niat kita harus disatukan dengan batin kita, juga pikiran kita. Kalau pikiran kita diam, otomatis batin kita juga diam. Kalau pikiran kita jalan dan bertindak baik, pasti batin kita juga melaksanakan yang baik. Makanya yang utama itu adalah pikiran. Nah, segala sesuatunya itu semua pikiran yang diawali atas tindakan kita. Nah, dengan ajaran atau pembabaran Sang Buddha, ajaran Dhamma dari Sang Buddha tersebut kita lakukan. Pertama puja bakti, mendengarkan Dhamma, dan kemudian melakukan diskusi Dhamma yang rajin, yang rutin. Artinya setiap saat kita mendapatkan sesuatu hal yang tidak menyenangkan, nanti bisa kita menyadari, oh perbuatan ini adalah perbuatan tidak baik, ini perbuatan baik. Sehingga kita mendapatkan sesuatu ajaran yang lebih baik ketimbang tidak melaksanakan perbuatan yang baik
Sehingga aturannya sesuai dengan etiknya seperti yang saya sampaikan tadi, harus dengan kita rajin datang ke wihara dan kita juga selalu menghadiri, mungkin ada sesuatu MPD ya, pengenalan Dhamma seminggu itu, mungkin itu perlu juga diikuti, karena dengan kita melakukan ataupun mengikuti SPD yang menyampaikan kan pasti Bante yang sudah ilmunya sudah lebih tinggi daripada kita sebagai berumah tangga, sehingga wawasannya tambah. Dengan kita mendapat wawasan yang agak lebih, kita bisa mendapatkan cara untuk melakukan diskusi Dhamma, sehingga dengan kita saling mendapatkan ilmu, sehingga ilmu tersebut kita sampaikan kepada rekan-rekan yang mengikuti puja bakti di wihara masing-masing, dan sewaktu-waktu mungkin disampaikan kepada anak-anak didik kita yang tidak bisa datang, mungkin setiap hari Minggu atau mungkin sekolah Minggu perlu digiatkan lagi, dan mungkin perlu didatangi ataupun anjang sana kita untuk bisa bertemu dengan umat kita, apa atau kendalanya tidak bisa hadir, atau mungkin adik-adiknya ataupun anak-anaknya tidak bisa hadir sekolah Minggu, permasalahannya apa, itu kita bisa mengetahui. Nah, atau mungkin bisa kita memberikan saran dan pendapat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Pembabaran Dhamma hari ini, pada kesimpulannya kita datang ke wihara, manfaatnya adalah kita bisa melakukan puja bakti, mendengarkan Dhamma, diskusi Dhamma, dan kita bisa ketemu dengan umat ataupun saudara-saudara kita di wihara, dan yang baru maupun yang lama. Terima kasih. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu.